Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zara Salsabila. Di sini aku akan melakukan penelusuran informasi menggunakan portal Say Journals. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita perlu yang namanya informasi. Apalagi sebagai mahasiswa tentunya memiliki banyak kebutuhan informasi yang harus dipenuhi, entah itu untuk bahan pembelajaran maupun referensi. Nah, berbagai cara yang biasa kita lakukan untuk memenuhi informasi tersebut adalah mencari buku di perpustakaan atau mencari e-book dan jurnal melalui internet. Nah, biasanya kita lebih memilih untuk mencari di internet karena kemudahan akses dan kecepatan dalam menemukan informasi yang relevan. Terlebih, sekarang sudah banyak portal jurnal yang menyediakan fitur open access, sehingga kita bisa mengakses informasi di dalamnya secara gratis. Di sini, aku bakal ngasih tahu kalian salah satu jurnal yang menyediakan berbagai jurnal gratis yang memudahkan kita untuk memperoleh informasi, yaitu Say Journal. Oke, jadi sebelumnya aku bakal jelasin dulu Say Journal itu apa sih? Jadi Say Journal adalah wadah informasi yang menyediakan lebih dari 1.100 jurnal, termasuk lebih dari 200 jurnal yang bersifat open access. Portal jurnal ini termasuk ke dalam Sage Publisher yang juga menerbitkan buku dan sumber daya perpustakaan akademis global. Ada 3 disiplin ilmu yang tersedia di dalam portal jurnal ini seperti Social Science and Humanities, Health, Life, and Biomedical Science, dan Engineering and Physical Science. Jadi kita bisa akses Sage Journal ini melalui alamat journals.sagepub.com. Jadi guys, dalam Say Journals itu terdapat berbagai desain pencarian atau fitur-fitur yang mampu memudahkan kita dalam memperoleh informasi yang relevan. Desain pencarian ini antara lain adalah Best First, Autocomplete, Faceted Navigation, Pagination, Actionable Result, Basic Search, Advanced Search, dan Browse. Lalu apa aja sih yang dimaksud dengan masing-masing desain pencarian yang tadi? Simak penjelasannya. Oke, jadi desain pencarian yang pertama ada Best First. Best First adalah fitur yang menunjukkan beberapa hasil pencarian yang paling relevan dan menjanjikan dengan query yang telah kita masukkan. Misalnya, kita ingin mencari informasi mengenai information technology. Kemudian, muncul hasilnya berupa 1-10 dari 626.695 hasil untuk information technology. Jadi, yang dimaksud dengan Best First di sini adalah 10 jurnal pertama yang paling relevan dari 626.695 jurnal lainnya yang di dalamnya menyebutkan istilah teknologi informasi. Fitur yang kedua ada autocomplete. Autocomplete merupakan fitur yang mempersingkat waktu kita ketika akan mencari sebuah informasi. Jadi, saat kita mengetikkan sesuatu di search box, portal jurnal akan memunculkan suggestions atau saran yang bisa langsung kita klik untuk menghemat waktu. Di Say Journal sendiri, fitur ini tidak tersedia di bagian basic search, sehingga ketika kita mengetikkan sesuatu, tidak akan muncul saran. Melainkan, fitur ini ada di search box yang muncul ketika kita mengklik advanced search. Nah, setelah mengetiknya, saat kita mengetik sesuatu di search box bagian tengah atas, saran berupa judul jurnal atau author akan muncul. Misal ketika kita mengetikkan information, nah akan muncul saran seperti ini, yang bisa langsung kita klik untuk menghemat waktu. Desain pencarian selanjutnya yaitu ada Faceted Navigation. Faceted Navigation adalah salah satu desain pencarian yang berfungsi mengantarkan kita sebagai user kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Selain itu, Faceted Navigation juga digunakan untuk memperbaiki query yang telah kita masukkan untuk mengurangi jumlah recall dan meningkatkan precision terhadap dokumen yang kita panggil. Nah, gimana sih cara kerjanya?
Jadi, biasanya portal jurnal menyediakan pilihan agar kita bisa memilih source type, tahun publikasi, bahasa, penerbit, dan lain-lain yang sesuai dengan kategori informasi yang kita butuhkan. Misalnya, kita butuh jurnal dengan tahun publikasi dalam rentang 5 tahun ke belakang. Nah, kita bisa mengaplikasikannya dengan memasukkan tahun publikasi dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Lalu gimana dengan Sage Journal? Di Sage Journals, kita bisa mengerucutkan pencarian dengan memilih judul jurnal, tahun publikasi, jenis akses, dan tipe artikel. Sebelum mencari artikel, di bagian Advanced Search, kita bisa memasukkan query serta memilih judul jurnal, tahun publikasi, dan jenis akses. Nah, setelah memasukkan query dan memilih kategori yang kita butuhkan sehingga dokumen kemudian akan terpanggil, kita bisa memilih tipe artikel di sebelah kiri dengan mengeklik pada kategori artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya seperti research article, book review, review article, editorial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pagination. Pagination adalah cara bagaimana sebuah portal jurnal menyediakan tampilan yang membantu kita untuk menemukan informasi yang kita cari. Salah satunya adalah dengan membagi result ke dalam halaman-halaman yang berbeda sehingga dihasilkan tampilan yang tidak memusingkan. Misalnya dalam satu halaman hanya menampilkan 10 result saja, sehingga kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya untuk melihat result yang lain. Nah, di Sage Journal, pagination dapat ditemukan ketika kita terus men-scroll result dan menemukan angka-angka berjajar untuk menampilkan halaman selanjutnya pada result. Kemudian, bagaimana sebuah artikel itu ditampilkan juga termasuk ke dalam fitur pagination. Seperti saat result ditampilkan, Sage Journal akan menawarkan apakah abstrak ingin ditampilkan atau tidak. Ketika kita memilih untuk menampilkan abstrak, kita bisa membaca dan menyeleksi informasi yang diperlukan tanpa harus membuka artikel satu persatu. Selanjutnya ada actionable result. Actionable result adalah menu-menu yang bisa digunakan user untuk melakukan aksi seperti mendownload, mentranslate, mensitasi, dan seterusnya. Nah, di dalam Sage Journal, setelah memilih satu jurnal, kita bisa memiliki pilihan untuk mendownload artikel terkait, mensitasinya, bahkan membagikannya. Namun, apabila jurnal terkait memiliki akses terbatas, maka actionable result yang tersedia bukanlah download artikel, melainkan get access. Selanjutnya ada basic search. Basic search adalah proses mencari informasi dengan menggunakan kata kunci atau frasa umum untuk menemukan hasil yang relevan. Ini adalah jenis pencarian yang sederhana dan umum dilakukan oleh user untuk menemukan informasi secara cepat dan mudah. Namun, seringkali hasilnya menjadi sangat luas dan memerlukan penyaringan lebih lanjut untuk menemukan hasil yang lebih spesifik dan relevan. Nah, di Sage Journal sendiri, search box basic search itu dapat ditemukan di kiri atas beranda atau tampilan pertama Sage Journal. Lalu dari situ kita bisa memasukkan kata kunci atau query yang akan kita cari. Selanjutnya ada advanced search. Advanced search adalah teknik pencarian informasi yang lebih terperinci dan digunakan untuk menemukan informasi yang lebih spesifik dan relevan. Dibandingkan dengan basic search yang menggunakan kata kunci umum, advanced search memungkinkan pengguna untuk menggunakan lebih dari satu query dan memfilternya menggunakan boolean logic untuk menyempurnakan hasil pencarian. Boolean search memungkinkan kita untuk mengkombinasikan kata kunci dengan operator boolean, and, or, dan not untuk mempersempit atau memperluas cakupan pencarian kita. Misalnya, pencarian library and information technology maka akan menghasilkan hasil yang berisi kedua kata tersebut. Sedangkan pencarian library or information technology akan menghasilkan hasil yang berisi salah satu dari kata tersebut, entah itu library, information technology, maupun library dan information technology. Kemudian, pencarian library not information
Teknologi akan menghasilkan hasil mengenai library dan bukan mengenai information technology. Nah, di dalam SciJournal sendiri, Advanced Search berada di kanan bawah search box Basic Search, yang kemudian setelah diklik akan muncul beberapa search box yang dapat diisi dengan kata kunci atau query yang akan kita cari. Pada Advanced Search, kita juga dapat menambahkan alternatif query. Untuk memanfaatkan boolean search di SciJournal, kita bisa membaca search tips yang ada di bagian kanan halaman Advanced Search. Di sana dijelaskan bahwa setiap query yang kita masukkan di search box akan langsung terdeteksi sebagai N. Misalnya, ketika kita memasukkan information sebagai query pertama dan anxiety sebagai query kedua, SciJournals akan membacanya sebagai information and anxiety. Lalu bagaimana ketika kita ingin memanfaatkan or atau not? Nah, caranya adalah kita bisa langsung menuliskan dua query atau lebih dalam satu search box. Misalnya, kita bisa langsung menuliskan library or information technology atau library not information technology agar portal SciJournals bisa membacanya sesuai ketentuan boolean logic. Desain pencarian yang terakhir adalah browse. Dalam konteks penelusuran informasi, browse mengacu pada kegiatan mengakses atau menjelajahi berbagai sumber informasi seperti situs web, dokumen, atau database dengan tujuan untuk mencari informasi yang relevan atau menemukan hal-hal yang menarik. Di dalam SciJournals, browse berada di pojok kiri atas tampilan pertama SciJournals yang bertuliskan Browse by Discipline. Setelah diklik, kita dapat memilih disiplin dan subjek dari kebutuhan informasi yang kita cari. Setelah itu, akan muncul beberapa judul jurnal yang sesuai dengan disiplin dan subjek yang kita pilih sebelumnya. Nah, setelah memilih salah satu jurnalnya, kita bisa menjelajahi berbagai topik dengan terus men-scroll ke bawah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan informasi yang kita miliki. Nah, jadi setelah mengetahui tentang desain pencarian di SciJournals, rasanya nggak lengkap kan kalau kita nggak sekalian coba ngelakuin penelusuran informasi dengan memanfaatkan desain pencarian tersebut. Nah, langsung aja kita praktekkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita harus mengidentifikasi kebutuhan informasi terlebih dahulu dan melakukan pengembangan kata kunci setelahnya. Di penelusuran informasi kali ini, kami mempunyai kebutuhan informasi mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perpustakaan dalam menghadapi perubahan pasca COVID-19. Jadi, munculnya COVID-19 itu menyebabkan dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Di masa itu, salah satu hal yang terpenting adalah informasi. Namun, sayangnya salah satu wadah penyebaran informasi yaitu perpustakaan tidak terlalu dianggap oleh masyarakat. Bahkan, pemulihan dan penyesuaian perpustakaan pasca COVID pun tidak dianggap. Lalu, timbul pertanyaan, apa hambatan yang dihadapi perpustakaan ketika melakukan transformasi akibat COVID? Terlebih lagi, peran dan hambatan yang ada di perpustakaan terutama negara berkembang minim diketahui, karena negara berkembang tidak terlalu menjadikan perpustakaan sebagai fokus utama. Nah, setelah memaparkan permasalahan yang sedang terjadi, maka aku bisa mengetahui nih apa informasi yang sebenarnya aku butuhkan. Jadi informasi yang dibutuhkan adalah hambatan apa saja yang dihadapi perpustakaan dalam masa transformasi pasca COVID. Jadi dalam proses pencarian itu kan pasti diperlukan kata kunci agar database dapat memproses dan menemukan informasi yang sedang kita butuhkan. Nah, jika kita meniti kembali ke penjelasan dalam identifikasi masalah, kata kunci yang dapat digunakan adalah transformasi atau perubahan di perpustakaan di negara berkembang pasca COVID-19, sehingga didapatkan 3 query yaitu Transforming Libraries, Developing Countries, dan COVID-19, serta 2 alternatif yaitu Developing Nations dan Pandemic.
Langkah selanjutnya adalah input keywords ke dalam search box di portal jurnal yang digunakan, yakni Say Journals. Metode pencarian yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan informasi kita sebagai pencari informasi. Nah, dalam memformulasikan keywords, pelaku pencari informasi ini mesti paham dengan baik keywords dan metode pencarian yang diinginkan. Oke, langsung aja kita melakukan penelusuran informasi dengan memanfaatkan fasilitas pada Say Journals. Kita akan mulai dengan menggunakan basic search. Di sini aku akan memasukkan query transforming libraries. Nah, bisa kita lihat recall yang dihasilkan ada 49.170. Nah, karena aku ingin meningkatkan precision, maka aku akan memanfaatkan faceted navigation yang berada di sebelah kiri dari hasil pencarian. Aku akan coba memilih article type berupa research article, kemudian membatasi publication date dalam rentang waktu 5 tahun. Selain itu, aku juga memilih open access. Maka recall yang sebelumnya berjumlah 49.170 menjadi 2.709 result saja. Nah, tentu saja kita masih bisa mempersempit hasil pencarian. Selanjutnya, aku akan mencoba menggunakan fitur Advanced Search. Di sini aku akan memasukkan query tidak hanya transforming libraries, tetapi juga menambahkan developing countries dan COVID-19 agar hasil pencarian menjadi lebih spesifik. Aku juga akan menambahkan filter tahun dari 2019 sampai 2024 dan juga memilih tipe akses open access. Ada sebanyak 429 result, kemudian aku akan memfilternya lagi pada article type research article, maka jumlah result pun berkurang menjadi 374. Nah, selanjutnya aku juga bakal mencoba fitur edit search dan mengubah field yang sebelumnya all content menjadi title. Nah, ternyata dokumen yang terpanggil hanya ada satu saja. Dapat disimpulkan bahwa fitur Advanced Search ini akan lebih sesuai digunakan jika kita ingin hasil pencarian yang lebih spesifik dan relevan. Sementara Basic Search digunakan jika kita ingin mencari informasi secara umum atau ketika kita tidak memiliki kriteria tertentu. Setelah melalui tahapan penelusuran informasi, kita perlu melakukan seleksi informasi dari banyaknya dokumen yang terpanggil. Kenapa sih kita perlu melakukan seleksi informasi? Hal ini agar kita dapat menemukan informasi yang akurat, relevan, dan terpercaya, sehingga memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan efektif. Untuk menentukan jurnal mana yang paling relevan dengan kata kunci yang kita cari, kita dapat memastikannya melalui judul, abstrak, dan juga isi dari jurnal tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang telah kita lakukan tadi, recall akhir sebanyak satu dokumen, yaitu satu jurnal yang berjudul Transforming Libraries and Information Professionals for the Industry 4.0 in Developing Countries Towards the Development of a Framework for Accelerating Change Post-COVID-19. Maka jurnal tersebutlah yang dipilih dan juga paling relevan. Alasannya karena adanya kesesuaian pada judul dan abstrak dengan kata kunci yang telah kita cari.
Nah, setelah membaca jurnal tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada jurnal tersebut membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perpustakaan dan profesional informasi di negara berkembang dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan perubahan menuju era industri 4.0. Tantangan tersebut meliputi gangguan operasional, keterbatasan anggaran, dan risiko penurunan melek huruf di kalangan anak-anak. Namun, ada peluang untuk mengadaptasi layanan informasi kepada masyarakat yang melek digital. Peran profesional informasi semakin penting, sementara perpustakaan perlu merangkul teknologi dan sumber daya digital serta tetap terhubung dengan tren terbaru. Perpustakaan juga diharapkan tetap memainkan peran kunci dalam menyediakan akses ke informasi yang akurat, mempromosikan literasi digital, dan mengatasi kesenjangan digital di masyarakat. Meskipun demikian, kendala seperti akses listrik terbatas di negara berkembang menjadi hambatan, sementara solusi berkelanjutan seperti penggunaan sumber energi terbarukan dapat membantu mengatasinya. Nah, setelah menemukan jurnal yang relevan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakannya loh. Karena jurnal yang kita pilih ini open access, maka kita bisa mengunduh jurnal tersebut. Pada portal Sage Journals, tersedia pilihan format dokumen untuk membaca dan mengunduh jurnal. Pertama, ada format PDF yang tentunya paling populer dan tidak asing bagi kita. Kedua, kita bisa memilih format EPUB. Nah, EPUB atau singkatan dari Electronic Publication merupakan format e-book yang dirancang agar kita bisa membaca buku digital dengan nyaman melalui gadget atau perangkat elektronik seperti e-reader, smartphone, tablet, dan komputer. Jadi kita bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika diperlukan, kita juga bisa mengutip atau membuat citasi dari jurnal tersebut. Nah, itu dia tutorial penelusuran informasi melalui Sage Journals. Gimana nih, udah dipahami kan? Menurutku, Sage Journals ini juga bisa banget untuk menunjang kebutuhan informasi kalian, terutama di bidang perpustakaan dan informasi. Karena informasi yang ditemukan cukup banyak dan relevan. Jadi portal jurnal ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian untuk mencari informasi yang mendukung penelitian kalian. Aku harap dengan adanya video ini kalian jadi lebih paham cara menggunakan Sage Journals dengan lebih maksimal sehingga informasi yang akan kalian peroleh nantinya bisa tepat dan tentunya bermanfaat. Oke deh, sekian tutorial dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.